Ya, selamat datang lagi teman-teman pada pembahasan bridge part 2. Selanjutnya kita akan membahas wireless distribution system (WDS) atau kepanjangannya wireless distribution system. WDS menjadikan sebuah interface WLAN client dapat di-bridge. WDS biasa digunakan sebagai repeater koneksi AP dan AP, bukan lagi AP dengan station. Jadi koneksinya udah access point to access point, bukan lagi dari access point ke laptop atau handphone atau PC user. Dan adapun syarat untuk koneksi WDS AP station adalah access point dengan mode bridge atau AP bridge mengaktifkan WDS, dan stationnya mode station WDS. Station WDS akan menjadikan sebuah interface WLAN station menjadi serupa Ethernet dapat di bridge. Ini bisa kita ganti modenya pada menu interface. Lalu pada tab wireless di mode kita ganti menjadi station WDS. Access point WDS untuk menghubungkan station WDS, sisi AP harus diaktifkan sebagai AP WDS. Dengan pada menu interface WLAN 2 kita masuk ke tab wireless, lalu mode kita ganti menjadi AP bridge. Setelah itu interface WLAN-nya kita masuk pada menu WDS sebelah HT, lalu WDS mode kita rubah menjadi dynamic, dan WDS default bridge kita masukkan pada bridge 1. Bridge 1 ini yang udah kita buat sebelumnya. Berikut keterangan access point WDS mode pada interface WLAN 2. WDS mode static itu pengertiannya WDS pairing MAC address harus ditambahkan secara manual. Kalau mode dynamic WDS pairing MAC address ditambahkan secara dinamis. Dan untuk static dan dynamic mesh hanya digunakan bila WDS diaktifkan dalam mode mesh. WDS default bridge. Semua interface WDS yang dibuat akan secara otomatis ditambahkan sebagai port di bridge. Bila aktif atau checklist atau dicentang pada WDS ignore SSID, maka akan membuat koneksi WDS tanpa memperhatikan SSID. Semua SSID asalkan frekuensi sama akan langsung terkoneksi. Nah, berikut untuk access point WDS atau dinamik. Ditambahkan secara dinamis karena diisi pada WDS default bridge, yaitu portnya nanti akan statusnya berubah menjadi D. Lalu pada menu wireless table, pada menu interface yang di bawah WLAN 1 dan WLAN 2 akan bertambah status DR dengan name WDS 1 dan dengan type WDS. WDS client akan terkoneksi seolah-olah menjadi child dari AP yang ada, seperti turunan dari AP tersebut langsung. Access point WDS static. Untuk WDS static harus ditambahkan MAC address client ke sebuah interface WDS baru. Jadi kita harus membuat WDS baru, yaitu di tabel wireless table, lalu interface, kita klik tanda tambah merah, kita pilih WDS, akan keluar window baru, lalu kita masuk pada tab WDS. Nah, master interface ini kita pilih WLAN 1,
Nah, WDS address ini harus kita isi MAC address klien yang di sini. Jadi kita harus tahu MAC address klien yang akan kita sambungkan. Nah, ini untuk labnya bisa teman-teman coba di rumah. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar, seperti gantilah koneksi station bridge tadi menjadi WDS. Coba saling ping antar laptop dari device kiri yang ada user laptop ke device sebelah kanan yang juga ada user laptop dengan settingan AP WDS dinamik yang sebelah kiri dan station WDS yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bridge loop. Bayangkan kondisi di mana terdapat dua perangkat yang di bridge dengan dua jalur yang sama, maka akan terjadi bridge loop atau yang biasa kita sebut looping. Seperti contoh gambaran di bawah ini. Nah, ini kalau ada settingan seperti ini, kemungkinan besar akan terjadi looping atau bridge loop. Untuk mencegah bridge loop dan membuat koneksi failover akan berjalan saat koneksi satunya putus dengan mengaktifkan RSTP. Nah, gimana kita cara mengaktifkannya? Itu kita pergi ke menu bridge, lalu pada bagian bridge 1 yang sudah kita buat, kita klik 2 kali, akan keluar window baru. Lalu setelah itu pergi ke tab STP. Pada tab STP akan muncul menu protokol mode. Nah, itu ada 3 pilihan, non, STP atau RSTP. Nah, itu kita pilih yang RSTP. Gunanya untuk mencegah bridge looping dan membuat koneksi failover. Jadi tidak akan looping terus-terusan dan akan berjalan saat koneksi satunya putus. Kita lanjutkan materi selanjutnya, Rapid STP, RSTP atau yang disebut atau disingkat RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Disebut spanning tree karena algoritma ini akan memangkas jalur-jalur yang kembar dan akan menjadikan semua bridge dalam bentuk tree. Akan dipilih satu router sebagai root, router lain akan menjadi child anakan dari root. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur ini, dia akan otomatis memilih satu router menjadi sebuah induk dan router lain akan di bawah router induk. Nah, berikut adalah Rapid STP Interface Rule. Rule-nya seperti ini. Seperti root port, interface ini terhubung ke sebuah root bridge, yaitu bridge yang pertama kali kita buat. Untuk alternatif interface ini sebagai backup yang ada role alternatif port. Pada bagian role kita bisa melihat informasi ini pada menu bridge, lalu kita masuk pada tab ports yang di atas sendiri. Dan untuk pengertian designated port sendiri, interface ini aktif, bukan mengarah ke root, bridge maupun backup. Jadi ini aktif tapi tidak mengarah kemana-mana. Nah, ini untuk labnya bisa teman-teman coba di rumah untuk mengaktifkan STP pada bridge dan menghubungkan WLAN 2 dengan mode AP dan station WDS. Lalu masukkanlah WLAN 2 ke dalam port bridge. Pada part selanjutnya kita akan membahas RSTP, APWDS dan syarat-syarat koneksi APWDS. Dan ini bisa juga dicoba teman-teman untuk lab RSTP cost-nya. Cobalah merubah cost dari port bridge-nya dari WLAN 2. Nah, untuk part ketiga ini kita nanti akan membahas APWDS.
Jika teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.